Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbagi sobat-sobat sekalian. Pada video kali ini kita akan belajar untuk menggunakan aplikasi Mastercam. Desain gambar yang akan kita buat adalah seperti yang nampak pada layar. Nah, bagaimana cara kita untuk mengerjakan job sheet ini? Yang pertama, kita masuk ke aplikasi Mastercam. Di sini saya menggunakan Mastercam X5. Selanjutnya, yang pertama kita akan membuat bentuk persegi dengan menggunakan perintah create rectangle. Kemudian kita tentukan posisi titik awalnya. Ya, kita diminta untuk select position of first corner. Kita masukkan di sini koordinatnya adalah 0. Kemudian Z-nya juga 0, Z-nya 0. Di sini. Selanjutnya, bentuk persegi yang akan kita buat adalah dengan memiliki lebarnya 70. Kemudian tingginya adalah 100. Oke, untuk menampilkan gambar secara penuh, kita pilih screen fit. Seperti ini. Ketika sudah sesuai, maka kita apply, kemudian OK. Berikutnya, kita gunakan perintah create line endpoint. Di sini. Kemudian kita tentukan titik awalnya. X-nya adalah 7 mili. Kemudian Z-nya 0. Kemudian Z-nya 0. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita tentukan titik berikutnya. X-nya adalah 7. Kemudian Z-nya nilainya adalah 61,35. Y-nya 0. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita gunakan create arc endpoint. Kemudian kita tentukan titik awalnya. Kemudian kita diminta untuk menentukan titik yang kedua. Nilai X-nya adalah 12. Kemudian nilai Z-nya adalah 86. Z-nya 0. Kemudian radiusnya kita inginkan adalah 50. Selanjutnya, maka terbentuk hasilnya adalah seperti ini. Kita tinggal memilih ya, arc yang kita inginkan. Kita menginginkan bagian ini, maka kita klik di sini. Kemudian apply OK. Berikutnya
kita pilih create line endpoint, kemudian kita klik di sini endpoint pada buzzer tadi, kemudian kita masukkan nilai koordinat tujuan, X-nya adalah 63, Y-nya adalah 86, Z-nya 0, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat line ke bawah dengan nilai X-nya adalah 63, kemudian Z-nya adalah 0. Iya, ini seperti ini, kemudian kita klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk membuat radius kita bisa menggunakan perintah fillet. Setelah itu kita tentukan radius yang kita inginkan. Kita memilih angka 2 untuk radiusnya. Kemudian kita klik garis pertama dan garis kedua. Setelah itu kita klik OK. Maka akan terbentuk radius 2 mili pada dua garis yang saling bersinggungan. Setelah itu, untuk kita belajar tentang koordinat polar, kita ingin membuat garis ya dengan posisi awalnya adalah X0, kemudian Z-nya adalah 90, Y-nya 0 dari sini. Setelah itu kita akan membuat garis dengan panjang 10, kemudian sudutnya adalah 0 derajat. Ini hasilnya. Berikutnya kita akan membuat garis dengan panjang 7, kemudian sudut kemiringannya adalah 90 derajat. Setelah itu kita akan membuat garis dengan arah ke kanan. Ya, panjangnya adalah 60, sudutnya adalah 0. Berikutnya, kita membuat garis ke bawah dengan panjangnya adalah 4, dengan sudut kemiringan adalah 270 derajat. Enter. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat radius dengan perintah fillet. Dengan radiusnya adalah 5 mili. Ya, di sini. Klik. Kemudian yang berikutnya adalah radius 4 mm pada bagian ini. Setelah itu kita buat jumper di sini. Kita pilih OK dulu, kemudian kita pilih jumper. Ya, dengan panjang adalah 2 mili. Saja di sini.
Oke. Perintah berikutnya kita menggunakan rectangle shape. Ya, create rectangular shape. Kemudian kita tentukan di sini panjangnya ya, atau lebarnya kita isi 40. Kemudian ketinggiannya adalah 30. Nilai radius di tiap sisinya adalah 6. Kemudian kita pilih posisi. Ya, semuanya kita memilih posisi yang tengah di sini. Ya. Nah, posisinya ini berapa koordinatnya? Kita tentukan di sini adalah 36. Kemudian Z-nya 24,1. Setelah itu kita apply, kemudian oke. Ini hasilnya dari create rectangular shapes. Berikutnya kita akan membuat lingkaran atau circle. Ya, kita tinggal pilih saja menunya di sini. Create circle center point. Nah, posisinya di mana? Kita tentukan koordinat penempatannya di sini adalah 36. Kemudian nilai Z-nya adalah 24,1. Kemudian Z-nya 0. Kemudian radius atau diameter yang akan kita buat. Ini ya, kita diameternya adalah 4,2. Enter. Oke, ya, ini hasilnya. Berikutnya kita akan membuat circle yang kedua pada posisi X-nya 36, kemudian Z-nya adalah 24,1 ditambah 10. Kemudian di sini nilai diameternya adalah 4,2. Oke. Berikutnya, kita akan menggandakan lingkaran itu menggunakan perintah X form rotate. Kemudian kita pilih ini ya, circle yang akan kita rotate. Kemudian kita pilih copy. Selanjutnya di sini jumlah penggandaan yang akan kita buat. Ya, kita menginginkan 6. Kemudian sudutnya kita input 60 derajat. Kemudian titik pusatnya kita memilih di sini. Ya. Setelah selesai, kita klik OK. Langkah berikutnya adalah kita membuat lingkaran dengan diameter 22 mm. Ya, kita klik di sini circle. Kemudian koordinatnya adalah 38. Z-nya 70. Z-nya 0. Kemudian diameternya adalah 22.
Ini hasilnya lingkaran dengan diameter 22. Oke. Berikutnya kita menggunakan perintah create arc polar. Nah, jadi arc di sini kita pilih pusatnya di sini, kemudian kita masukkan radiusnya adalah 20. Kemudian kita masukkan sudut awalannya adalah min 15, kemudian sudut beratnya adalah 15, kemudian enter. Setelah itu apply, oke. Berikutnya, nah, radiusnya sama, kemudian mulainya adalah 285 menuju 255. Seperti ini. Apply. Berikutnya, klik titik pusat. Kemudian sama, radiusnya adalah 20. Kemudian sudut awalnya adalah 165 dan berakhir pada sudut 195. Ya, apply, oke. Ya. Seperti ini hasilnya. Jadi untuk tahap pembuatan gambar 2D atau CAD dalam proses pengoperasian menggunakan Mastercam telah kita kerjakan sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Langkah berikutnya kita diminta untuk memilih mesin dan mengatur material benda kerja. Yang pertama adalah machine type, kemudian mile, ya, mile. Kemudian kita pilih, ya, coba kita pilih, ini sudah ada mil 3 aksis PMC, kita pilih di sini. Setelah itu kita klik properties. Setelah itu adalah stock setup. Stock setup. Setelah itu ya, kita pilih untuk ukuran stok yang akan kita gunakan. Ya, select corner, kita pilih dari sini. Kemudian sampai di sini dengan ketebalan. Ya, kita pilih ketebalannya di sini adalah 30 mili, ya, 30. Kita masukkan di sini ketebalan atau ketinggian benda kerjanya adalah 30 mili. Kemudian kita klik OK. Ya, untuk menampilkan supaya terlihat bentuk ini 3 dimensinya, kita pilih isometric view. Nah, seperti ini hasil tampilan setting benda kerjanya. Setelah itu kita kembalikan posisinya ke top view. Berikutnya kita masuk ke tahap toolpath. Ya, yang pertama adalah facing. Kita pilih di sini menu toolpath. Kemudian pilih face. Ya, oke. Kemudian kita pilih di sini chain. Kemudian oke. Ya, berikutnya kita isi parameternya adalah tool, ya, alat potong yang akan kita gunakan. Kita pilih di sini adalah select library tool. Kemudian kita menggunakan
ya. Flat and mill dengan diameter 12, ya. Ini 12. Oke. Ya, kita ubah di sini toolnya kita tempatkan di nomor tool 1. Ya, kemudian fit rate-nya kita ubah, ya. Misal kita menggunakan adalah 500. Kemudian di sini spindle speed-nya kita ubah, kita misalkan menggunakan 2000. Kemudian cut parameter, ya, setel langkah pergerakan pahat kita bisa memilih di sini. Ya, di sini kita menggunakan 1Y. Berikutnya kita aktifkan auto angle. Berikutnya kita aktifkan deep cut, ya, deep cut. Kita aktifkan di sini. Kemudian kita nolkan. Setelah itu kita masuk ke linking parameter. Efeknya kita isi di sini adalah 5 mili. Kemudian fit plane-nya adalah 3 mili. Kemudian top of stock-nya 0 dan berikutnya depth-nya, ya, kita nolkan. Kemudian oke. Ya, nampak di sini ini adalah hasil toolpath yang pertama untuk facing. Berikutnya toolpath yang kedua adalah contour. Ya, toolpath kemudian contour. Ya, kita pilih garis di sini. Kemudian oke. Ya, toolnya kita menggunakan tool yang pertama. Nah, fit rate-nya, kemudian cut parameter, kemudian depth cut. Misalnya, ya, kita sesuaikan di sini, kita mengisinya adalah 1 mili. Ya, berikutnya lead in or out. Ya, untuk mengatur pergerakan awal dan akhir pisau. Ini sudah aktif, ya. Berikutnya di multi phases. Nah, di sini jumlahnya adalah 4. Kemudian jaraknya atau spasinya adalah 5. Berikutnya linking parameter, ya, retraction 10, fit plane 3, ya, kedalaman -5. Oke. Untuk melihat hasilnya kita coba simulasikan kembali. Nah, ini hasilnya seperti ini, ya.
Ya, berikutnya untuk toolpad kita akan membuat perintah pocket. Ya, pocket. Ya, kita pilih di sini. Ya, di sini 1 dan ini 2. Setelah itu kita pilih OK. Ya, untuk toolnya kita menggunakan T1. Cut parameter. Ya, di sini sudah sesuai. Kita tidak menyesuaikan. Oke, untuk rankingnya kita bisa memilih di sini ada beberapa pilihan untuk pergerakan pahat. Ya, di sini saya mencoba menggunakan parallel spiral. Dekat, ya, DC. Untuk penyaitan di sini 1 mili. Berikutnya linking parameter. Tracknya adalah 10. Plane kita isi 3 mili. Ya, untuk depth-nya -3. Oke. Ya, kita lihat simulasinya. Ya, bagus. Selanjutnya kita membuat kontur yang kedua. Ya, kita aktifkan di sini, kita klik dari sini. Ya, sampai sini ini. Kemudian OK. Tool, select library tool. Ya, kita pilih yang diameternya adalah 10. Oke, kemudian kita ubah toolnya adalah nomornya 2. Ya, kita sesuaikan di sini untuk bitrate sama spindle speed-nya. Setelah itu, cut parameter. Oke, berikutnya depth of cut-nya sudah sesuai. Let in out sudah aktif. Kemudian multi passes DC3 ya. Spasinya 4. Oke. Linking parameter ya, retract-nya di sini sudah 10. Fit length-nya 3 mili ya. Kemudian top of stock-nya -5 ya. Kemudian dip-nya di sini -5 incremental. Kemudian OK. Kita coba ya di sini untuk melihat simulasinya, verify. Ya, kita jalankan. Ini hasilnya. Oke. Berikutnya, kita akan mengerjakan kontur yang ketiga.
Ini ya, kita pilih di sini 1, 2, 3. Selanjutnya oke. Toolnya kita pilih. Kita gunakan flat end mill berdiameter 6 mili. Oke, toolnya kita ubah nomor 3. Parameter kita sesuaikan. Kemudian cut parameternya ya, compensation type-nya kita off-kan. Tekan G sehingga posisinya ada di tengah. Kemudian deep cut-nya fade in out kita nonaktifkan. Kemudian multi phases kita nonaktifkan kembali. Linking parameter ya, retraction-nya 10, fit plane-nya tetap 3 mili. Kemudian top of stock-nya adalah dimulai dari 0, kedalamannya adalah minus 3 mili. Kemudian oke. Ya, kita coba verify. Ya, jadi ya, bagus. Berikutnya ya, drilling, NC drilling. Ya. Caranya toolpad, kemudian drill. Ya, di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian toolnya ya, kita pilih di sini yang drill. Ya, kita akan menggunakan NC drill berdiameter 10 mili. Ya. Kemudian kita double klik di sini, kita ubah di sini untuk tip angle-nya. Ya, kita ubah 90 derajat. Ya, number tool-nya kita ubah menjadi T4. Nah, di sini kita masukkan, kita ubah. Ya, kemudian cut parameter kita pilih di sini adalah big drill. Kemudian linking parameternya retraction kita pilih 10 mili. Kemudian top of stock-nya mulai dari minus 3 dengan kedalaman minus 3. Oke. Ya, kita coba verify. Selanjutnya, kita akan melakukan pengeboran dengan diameter 4,2 mili. Ya. Toolpad, kemudian drill. Ya. Kita pilih center dari lubang yang akan kita buat. Oke.
Ya, tools, kemudian select leafy tool. Kita pilih mata bor diameternya 4,2. Oke. Kemudian toolnya kita isi 5. Parameternya kita sesuaikan. Ya. Kemudian link parameter 10, kemudian minus 3 mili, kemudian minus 12,24. Oke. Ya, kita coba verify. Langkah terakhir dalam pengerjaan ini adalah proses tapping. Ya, toolpad. Drill. Kita pilih. Titik pusatnya. Oke. Tool, kita klik kanan. Select Recreate Tool. Kemudian kita klik filter. Kita pilih tab area height, ya. Kemudian kita pilih ya, tab 5 0,8 ini. Oke. Kemudian kita isi di sini adalah T6. Ya, spindle speednya kita isi, misalnya di sini kita memilih 200. Ya, berikutnya ya, ke parameter kita pilih di sini adalah tab, kemudian linking parameter. Ya, retract-nya 10. Ya, top of stop minus 3. Kemudian dip-nya minus 8. Oke. Ya, kita tampilkan view-nya di sini isometris, kemudian verify, apply. Berikutnya, kita akan melakukan post processor. Caranya adalah kita regenerate all selected operation, kemudian kita klik post selected operation. Oke, kemudian kita cek dulu di sini semuanya harus aktif. Oke, kita beri nama di sini tugas praktek 3. Oke. Udah di sini. Jadi kita cek apakah sudah tersimpan. Iya, tugas praktek 3 di sini sudah muncul, tugas praktek 3 NC. Ini juga kita simpan. Sini kita isi tugas praktek 3. Ya, sudah tersimpan di sini. Untuk mengedit program NC yang telah kita dapat dari post processor, kita bisa menggunakan atau membukanya lewat Notepad. Ya, kita buka di sini.
Kita buka tugas praktek 3 NC. Ya, sudah terbuka di sini. Ya, kita bisa mengedit program yang telah kita hasilkan tadi sesuai dengan mesin yang akan kita gunakan. Ya, kita akan menggunakan mesin dengan panel Siemens 808D. Maka di sini ya kita hapus. Kemudian kita tambahkan di sini G290. Kemudian di sini kita tambahkan D1. Kemudian di sini G291 hanya kita hilangkan di sini. Kemudian next tool berikutnya ya, di sini kita isi G290, kemudian D1, kemudian G291 hanya kita hapus kembali. Selanjutnya kita cari untuk T3 di sini ya, G290, kemudian D1, kemudian G291, kemudian hanya kita hilangkan. Selanjutnya untuk T4 ya, di sini G290, T1, kemudian G291 hanya kita hapus kembali. Selanjutnya T5 di sini G290, kemudian D1, kemudian G291 kita hapus. Berikutnya adalah tool nomor 6 G290, kemudian D1, berikutnya adalah G291 hanya kita hapus kembali. Selanjutnya sebelum berakhir di sini kita masukkan G290. Setelah itu kita save. Ya, demikian cara untuk mengedit program NC hasil dari aplikasi Mastercam. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.